Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Ini sudah yang ke-8 temanya. Kita masih menyambung ya tema yang lalu mengenai perihal empunya kerajaan sorga atau masuk kerajaan sorga ya temanya. Kita sudah bahas kemarin mengenai perumpamaan penabur ya judulnya. Padahal itu sebenarnya perumpamaan misteri kerajaan sorga, karena di ayat itu belakang itu pasal 4 ya, Markus ya, ini Markus ya studi kita ini. Di Markus yang pasal yang ke pasal 4 ayat 11 itu jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah di sini Elai ya, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi memang Tuhan membedakan antara orang-orang yang dipilihnya dengan yang tidak di zaman ini ya. Jadi memang misteri itu tersembunyi ya, namanya juga misteri ya, dan hanya dinyatakan kepada umat pilihan Tuhan. Apa ya intinya daripada misteri kerajaan sorga di sini, di kerajaan Mesias? Intinya begini, di situ ada 4 tanah, 4 jenis hati lah. Yang satu hatinya keras ya, tanah trotoar itu firman masuk, firman kerajaan sorga ya, kabar baik ya, Injil itu, kabar baik itu adalah tentang kerajaan sorga itu, kerajaan Mesias. Ini tidak terima. Yang kedua, tanahnya batu, ada berbatu, tipis ya. Terima, bertumbuh, tapi tidak berbuah karena nggak berakar ya. Kemudian, tanah yang semak duri, jatuh dia. Kemudian, dalam pertumbuhannya dijepit oleh semak itu sehingga tidak berbuah ya, dicepit oleh tipu daya kekayaan, kekhawatiran ya, dan juga oleh keinginan-keinginan lain. Kemudian yang keempat ini yang tanah yang baik yang berbuah ya, buahnya itu pun ada yang 30, ada yang 60 dan ada yang 100. Jadi saat ini kemarin sudah kita simpulkan bahwa di dalam kerajaan sorga ada orang-orang Kristen ya, karena dia sudah menerima firman Tuhan, sudah benih firman itu bertumbuh, bahkan hanya dalam pertumbuhannya ada masalah. Yang pertama karena tidak berakar ketika dianiaya karena firman itu, dia nggak berbuah. Yang kedua itu dia bertumbuh tapi karena dijepit oleh tipu daya kekayaan, oleh kekhawatiran dunia, oleh keinginan-keinginan lain, dia nggak berbuah, baru yang ini berbuah. Jadi tiga kategori orang ini orang Kristen semua. 2 kategorinya, yang pertama itu yaitu yang tanah berbatu itu dengan tanah semak duri itu tidak berbuah ya. Jadi semua orang ini ada di dalam kerajaan sorga ya, karena ini udah kita bahas itu bahwa pada akhir zaman Tuhan akan menyaring lah, kayak mana lalang, mana gandum, mana gadis bijaksana, mana gadis bodoh, mana hamba yang talentanya 2 atau 5, mana yang 1 dan sebagainya itu ya. Mana kalau pukat itu ambil ikan yang banyak, mana ikan yang bagus yang tidak dan sebagainya. Itu semuanya di dalam kerajaan sorga. Sama seperti Matius 7 ayat 21 23 juga, itu adalah orang-orang yang di dalam kerajaan sorga. Ketika dari hari penghakiman itu ada orang yang mengatakan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, buat menyembuhkan orang sakit atau membuat mujizat demi namamu? Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu karena kamu tidak mengikuti aturan mainnya ya, aturan main kingdom. Nah, aturan main kingdom itu artinya gini ya, bahwa Injil yang kita beritakan mestilah kabar baik kerajaan ini. Kita harus beritakan kingdom, jangan manifestasinya atau efeknya. Efek kalau kehadiran kerajaan sorga, efeknya tentu setan diusir. Efeknya orang tentu ada roti ya, mujizat ya, roti ya, ada kesembuhan. Tapi jangan ini yang diinikan. Ini orang-orang di Matius 7 dia melakukan hal ini dan melupakan message-nya atau Injilnya, yaitu kingdom. Ya. Nah ini sekarang kita belajar poin yang berikut ini, nyambung yang kemarin ini soal orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Nah ini dulu ya. Yang jelas kita sudah tahu ya, semuanya ada di dalam kingdom. Cuma nanti ketika di akhirnya itu dinyatakan. Ini makanya di habis perumpamaan pasal 4 ini
Ini ada perumpamaan pelita, ya. Sebab dikatakan di sini, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Artinya saat ini belum tahu lah, karena di Matius juga Tuhan Yesus belum terserang mana lalang, mana gandum, dibiarin aja bertumbuh saat ini. Ya, Tuhan belum terserang mana dia gadis bijaksana, mana gadis bodoh, mana yang lalang yang tanah berbatu, mana tanah yang ditekan semak duri, ya, mana yang berbuah, mana yang tidak. Enggak, belum jelas sekarang. Nantilah kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Di situ nanti akan dibukakan oleh Tuhan. Dia akan terus terang. Yang ini hambaku, yang ini hamba Mamon, ya, yang ini sebagainya, ya. Nah, mari kita melihat dulu ini tentang masuknya dulu, ya. Masuk ke dalam kerajaan sorga ini. Coba dulu kita lihat di pasal yang ke ini. Adanya di masuk kerajaan sorga, sulit. Markus berapa ini, ya? Sebentar dulu, ya. Ini catatannya berarti Markus. Wah, ini harus cari di sini berarti nih, ya. Orang kerajaan sorga. Aduh, salah lagi. Oh, ini. Ya, jadi saya harus cari lagi nih, ya. Ini intinya begini, lebih mudah. Ini ada perumpamannya ini nih, apa? Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini dia nih. Mana ini? Sudah, ini ada orang datang kepada Yesus. Bagaimana cara mana sini? Oh, Tuhan Yesus. Saya kok nggak catat di sini, ya. Coba di sini lihat. Ini kalau bentar, ya. Sabar dulu, ya. Pasti ketemu. Ini ada di sini soalnya. Cuma kok bisa sih hilang gitu. Perumpamaannya ada seorang, kayaknya ini orang kaya yang tapi dia sangat baik kelihatannya, dia taatin kecuali satu yang kurang, kata Tuhan Yesus. Jual segala milikmu, berikan kepada orang-orang miskin. Nah, kemudian Tuhan bilang, ikut aku sini. Nah, orang itu sedih, ya, karena dia banyak hartanya. Baru kemudian Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu di situ, lebih mudah seekor unta masuk dalam. Nah, ini dia pasal 10, ya. Ayatnya di sini, ya. Ayat 23-nya ini, ya. Lalu Yesus memandang murid-murid sekelilingnya, berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang, artinya yang banyak uangnya, masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini dibilang, ya. Karena ini terus muridnya tanya, jika demikian siapa yang diselamatkan? Mereka Tuhan bilang, ya, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah, dibilang di sini. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Contohnya ini Zakheus lah. Zakheus orang yang kaya, ya, kepala pemungut cukai. Dia ingin lihat Yesus, dia naik ke atas. Yesus bilang, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu, ya. Mereka setelah itu Zakheus dikasih makan Yesus dengan murid-muridnya semua. Di situ langsung Zakheus bilang, separuh dari hartaku kuberikan pada orang miskin, dan kalau ada orang yang kuperas, ya karena dia pemungut cukai, pasti lah memeras itu di zaman itu, ya. Jadi akan dikembalikan 4 kali lipat. Nah, baru Tuhan Yesus itu kan enggak. Kalau bukan karena zaman Roh Kudus, mana mungkin ada orang yang mau begitu, ya. Nggak usah ngasih separuh hartanya, itu ngasih separuh buat orang kaya ya besar. Udah gitu kalau ada yang dia peras, balikin lagi 4 kali lipat. Itu luar biasa itu. Jadi bagi Tuhan gampang sekali kalau dia jamah itu. Matius juga lagi sibuk dia di kantor bea cukai, kantor pajak itu. Nulis-nulis barangkali uang sudah banyak dihitung, itu Yesus dipanggilnya. Ikutlah aku, ikut ya, tinggalin itu, dia pergi. Jadi ini kuncinya memang kasih karunia Tuhan lah, ya. Hanya kasih karunia Tuhan yang bisa melepaskan seseorang
dari keterikatannya akan mamon. Ya. Nah, tapi dulu kita masuk dulu sedikit ya, lebih ini dalam lagi. Di sini dikatakan, kita kaitkanlah dulu dengan perumpamaan yang sebelumnya itu. Yang perumpamaan itu kan bilang yang ini ya, yang mengenai kekayaan ini ya. Dalam tanah yang bersemak dulu itu ya, dalam pertumbuhannya ini benih firman ini, benih kerajaan sorga ini orang Kristen ini dijepit oleh semak duri. Semak durinya ditafsirkan adalah kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, baru keinginan-keinginan yang lain. Nah, mari kita sudah bahas yang ini ya. Sekarang kita mau bahas lagi ini satu lagi, ada ayat yang kita minta bantuan ini di 1 Timotius pasal 6 ya. Ini perlu ya, karena coba dulu kita tenang dulu, karena ini hal pertama jarang dibahas dalam dunia kekristenan yang begini ya. Padahal korbannya sudah berjatuhan luar biasa ya. Ada banyak orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Ya, khususnya mega church lah ya. Dia mulai merintis dari nol sampai besar, dia udah tua. Kasus dia soal keuangan, tak karena istrinya atau karena anak-anaknya ya, bahkan sampai ke pengadilan ya, kasusnya itu ya, mengerikan sekali. Kasihan kadang-kadang. Saya menganggap ya, ini saya menganggap ya, ini pandangan saya, orang yang kita tahu lah itu, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri itu, orang yang mengalami kasus keuangan itu di akhir hidupnya itu bukan orang-orang yang nggak benar di awalnya itu. Enggak, mereka, saya yakin kalau saya baca kesaksiannya, mereka sungguh-sungguh cinta Tuhan benar, kejar sungguh-sungguh. Cuman ketika nanti di akhirnya kan dalam sistem dunia kekristenan dan bisa disangkal. Dunia kekristenan itu uang dan jabatan di situ pencobaannya ya. Sebenarnya dicobai pun nggak salah. Ya. Masing-masing orang dicobai oleh keinginannya. Ya, semua orang ingin kaya, dicobai oleh keinginannya itu. Tapi kalau keinginannya nggak dibuahi, ya nggak jadi dosa. Karena Yesus juga dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara jangan salah ya, dicobai itu nggak salah, nggak dosa ya dicobai. Semua orang dicobai, termasuk Yesus dicobai juga. Hanya dia tidak berbuat dosa. Jadi saya yakin sih semua orang akan dicobai oleh keinginan untuk menjadi kaya. Pasti, kalau ada orang yang nggak tahu lah ya. Karena kekayaan itu, saudaraku, bukan soal dapat uang aja, tapi dapat juga kenikmatan. Apa sih yang nggak bisa dibeli sama uang? Coba, di dunia ini, apa yang nggak bisa dibeli sama uang? Mau cinta kayak mau apa kayak mau hal, semuanya bisa dibeli. Ya. Terus, selain kalau udah dapat uang ini kan ada kemuliaan. Mana kita kan dihargai. Kalau orang miskin kan nggak dihargai. Dalam dunia yang secara umum maupun dunia kekristenan nggak dihargai. Itu kenyataannya. Saya ngomong ini terus terang aja. Kalau orang miskin nggak dihargai dalam dunia kekristenan, walaupun Yakobus sudah kasih nasihat, kalau ada dalam perkumpulanmu orang kaya masuk dengan pakaian bagus, jauh jangan lebih menghormati dia daripada orang yang dengan pakaian lusuh dan sebagainya. Tapi kenyataannya nggak begitu. Itu kita jangan sok nggak tahu dah. Pokoknya orang kaya dalam dunia kekristenan pasti dihormati. Malah ada satu hamba Tuhan tuh, dia sudah almarhum. Kalau pendeta melayani orang kaya beda itu. Kalau ada penguburan lah, kalau ada perkunjungan lah, macam-macam. Itulah kenyataannya. Tapi semua itu pencobaan, tidak harus berarti orang berbuat dosa. Misalnya orang jadi kaya, dia bukan berarti kan dia tentu dicobai oleh banyak keinginan, ya, karena masing-masing orang dicobai oleh keinginannya. Tapi bukan berarti dia harus dosa, karena kalau keinginan itu dibuahi, dia baru berdosa. Kalau dosa sudah matang, baru dia menghasilkan maut. Contohnya ya. Ada orang bilang, ini kalau ada burung-burung berkeliaran di atas kepala kita, itu kita pun tidak bisa nolak. Biarkan aja dia di atas, asal jangan bikin sarang di kepala kita, kira-kira begitu. Kalau dalam pikiran kita masuk pikiran jorok, pikiran kotor yang paling sadis pun sekalipun, itu belum dosa. Belum dosa, tapi ketika pikiran itu dinikmati dan melahirkan tindakan, itu baru dosa dia. Jadi menjadi kaya enggak dosa. Tapi orang kaya ya tentu lebih banyak keinginannya ya, dicobai oleh banyak keinginan. Kalau misalnya saya nggak punya uang, apalah yang mau
keinginan-keinginan apa yang mau ini. Tadi kalau saya dikasih 1 triliun misalnya, ada yang mengaji sama saya 1 triliun, pastilah timbul banyak keinginan. Nah di situ saya ditobai oleh keinginan-keinginan itu, ya. Bukan berarti dosa itu, keinginan-keinginan itu. Nah, tunggu dulu. Kalau misalnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini ada banyak keinginan ini, karena aku punya uang 1 triliun, tolong bimbing aku. Bagaimana caranya aku gunakan uang ini? Nah, kalau misalnya saya pasti pimpin roh menggunakannya untuk ini, kan benar itu. Jadi nggak dosa kan. Jadi makanya hati-hati, keinginan ini belum boleh dibilang dosa. Tapi khususnya di Matius 1 Timotius 6 ini harus kita baca nih. Ya bantuan dulu sebentar di sini ya, karena di sini Paulus menyebut keinginan untuk kaya itu pun sudah langsung manusia jatuh ke dalam banyak pencobaan. Ini perhatikan ya. Ini saya baca dulu lah. 1 Timotius pasal 6. Ya. Di sini coba kita baca dulu, ya. Ini memang ibadah itu kalau dirasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak bawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah ini ayat 9-nya. Tetapi mereka yang ingin itu istilahnya, ini istilah Yunani plouteo. Ini kata kerja. Ingin itu be increase, ingin bertambah-tambah dengan barang-barang itu. Ingin ngumpulin harta kekayaan. Ada firman Tuhan, jangan kumpulkan bagimu harta di dunia. Nah ini ada keinginan nambah harta dunia itu, ya. Ingin, ya. Ingin itu istilah Yunaninya juga boulomai, itu artinya suatu desire, itu atau keinginan yang kuat, ya, wish atau intent atau will, itu keinginan. Nah, Paulus bilang mereka yang ingin kaya, dalam arti kaya itu menambah-nambah itu terus, ya, terjatuh ke dalam ada 4 hal. Terjatuh, ya. Di sini Paulus juga tidak bilang langsung dosa aja, ya, tapi dia bilang terjatuh dalam apa? 1, pencobaan. 2, jerat atau snare. 3, berbagai hawa nafsu yang hampa dan mencelakakan. Yang 4, terjatuh ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Baru dijelasin kenapa demikian. Kok ingin kaya, kok jatuh? Kenapa banyak? Karena ayat 10 ini, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi kesimpulannya begini. Orang yang ingin kaya, ya, memang tidak bisa tidak ada akarnya. Ini khusus yang begini. Ini jarang dibahas karena nggak enak kalau dibahas ini. Tapi kita perlu bahas ini. Orang yang ingin kaya itu ada akarnya, ada penyebabnya itu. Penyebabnya apa? Cinta uang. Ya, sekali lagi ya, uang tidak salah ya. Jangan ada orang ngomong-ngomong benda-benda mana ada sih yang benda mati kok disalahin. Yang salah itu kan ini nih, akarnya ini cinta uang. Oke, sekarang bagaimana solusinya? Solusinya jelas, kasih karunia, ya. Hanya bagi manusia nggak mungkin. Udah jelas firman Tuhan bilang. Orang yang dijerat oleh keinginannya untuk ingin kaya itu ada akarnya di dalamnya itu. Akarnya apa? Cinta uang. Nggak secara manusia, nggak mungkin lagi dia lepas dari situ. Nggak mungkin. Tapi kasih bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana cara Tuhan melepaskan itu? Ya, cara Tuhan melepaskannya dengan masuk mendapatkan Tuhan kasih benih ilahi, benih Kristus yang membuat orang itu berubah keinginannya. Ada pengalaman orang, ini saya beri contoh pengalaman saya dulu lah, ya. Waktu itu saya ada pengalaman bertobat lah, ya, tahun 1978 itu, ya, kelas 2 SMA saya. Saya dapat mimpi, ya, ada seorang ya saya pikir Tuhan Yesus, ya, dia bawa saya ke satu gunung dan dia memperlihatkan sesuatu di sana. Sejak pengalaman itu hilang keinginan saya untuk katakanlah akan dunia ini, enggak lagi. Karena saya dulu tuh bukan orang agamawi, bukan rajin gereja gitu, enggak begitu. Saya hidup ya istilahnya gede di jalan lah. Tapi tiba-tiba sejak pengalaman itu hilang keinginan saya, baik untuk
Pokoknya yang akan dunia inilah. Setelah itu saya melihat, saya jadi senang baca Alkitab, bertumbuh terus begitu. Tapi bukan berarti keinginan itu tidak mencobai. Tetap ada keinginan-keinginan untuk dihargai orang, cari kemuliaan dunia, cinta dunia, tetap ada. Nah khususnya, saya mau saksian lagi nih. Waktu pelayanan di kampus. Waktu di kampus itu saya melayani itu tidak ada mikir-mikir duit, mikir-mikir mau dihargai orang atau kejar habis-habisan. Bahkan saya mau ninggalin kampus itu karena saya pikir saya dipanggil Tuhan nih. Waktu itu saya udah 5 tahun di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya mau tinggalin, mau pergi, mau sekolah teologi, kayak saya pikir begitu, ikut Tuhan. Tapi setelah saya, ini kesaksian saya, supaya barangkali ini berguna buat saudara. Setelah saya melayani bersama teman-teman 5 penatua itu, saya salah satunya yang paling muda waktu itu. Kan di dalam dunia kekristenan uang dan jabatan di situ. Ya. Nggak bisa disangkal kalau saya diundang khotbah dikasih. Kalau saya ada acara jemaat begini-begini ada. Salam Pentakosta kalau kami bilang gitu. Nah saya udah mulai beda itu dengan waktu di kampus. Waktu di kampus yang ada yang mau ngasih begitu, kita pelayanan aja. Ya. Dari kampus ke kampus kita nggak ada itu tim-tim kita pelayanan yang melayani dengan ongkos-ongkos yang dikasih orang tua itulah. Ya. Nah masuk dunia kekristenan menjadi pendeta katakanlah begitu penatua. Aku udah mulai ada uang dan jabatan. Di situ saya mulai hatinya nggak. Saya merasa hati itu nggak benar. Nggak seperti dulu lagi. Nah, saya lihat juga banyak teman saya begitu. Udah waktu di mahasiswanya, sungguh-sungguh ikutan. Begitu masuk dalam dunia kekristenan, uang dan jabatan di situ mulai nyimpang. Hatinya nggak lagi sungguh, ya. Digerus lah pelan-pelan itu. Dan itu jatuhnya nggak mendadak, pelan-pelan. Saya 10 tahun jadi pendeta kayak gitu, penatua gitu. Yang penuh dengan salam tempel istilahnya lah. Ya. Setelah itu, oleh kasih karunia Tuhan juga, saya dilepaskan dari sistem itu. Sudah 20 tahun itu kurang lebih ya dari 20 tahun. Kami sekarang kebaktian berlima aja. Ya, istri saya, anak saya 3 udah. Kalau melayani kayak gini, memperlengkapi, yang memberilah apa yang ada lah. Ya. Nggak ada lagi uang, nggak ada lagi jabatan. Saya nggak bilang situ salah ya, di dalam dunia kekristenan memang uang dan jabatan di situlah dimain. Ya, nggak usah lagi tipu-tipu lah. Saya udah 40 tahun lebih juga saya lihat itu. Ya, jadi orang nggak bisa lagi nipu. Nah, saya melihat orang yang paling sungguh-sungguh pun yang saya bilang tuh mega church itu ya, pendeta-pendeta mega church itu bukan orang-orang yang bukan orang-orang yang dari awalnya udah rakus uang atau enggak. Saya yakin orang itu awalnya sungguh-sungguh, ya, tapi nanti di ujungnya itulah daya kekuatan itu ya, makanya pencobaannya itu dicobai oleh keinginannya itu. Keinginannya sendiri ketika dicoba ini belum dosa, tapi bahaya kalau ingin kaya itu dibiarin itu, khususnya kalau ada di dalam sistem dunia kekristenan. Ya, kalau ada yang membantah saya nggak apa-apa lah, tapi saya yakin orang yang paling sungguh-sungguh pun, ya, berbahaya dia kalau nggak bahayanya nggak di awalnya, nggak di ujungnya itu, nanti di ujungnya baru kena jerat ya, kalau tidak hati-hati. Tapi nggak tahu lah ya, saya lihat gereja terbesar di dunia ini, katakanlah dunia terbesar itu kena, orang-orang yang saya kenal baik yang di Indonesia kena tuh, ya. Nggak tahu ya kalau saudara bisa bertahan. Puji Tuhan lah. Ya. Tapi menurut saya, kalau seseorang keluar dari sistem itu kasih karunia. Karena di dalam sistem itu ya tetap menikmatilah ya, uang dan jabatan dalam sistem dunia kekristenan. Silakan. Tapi hati-hati. Alkitab sudah bilang, orang yang ingin begitu terjerat jatuh dalam 4 hal itu. Pencobaan, jerat, nafsu yang hampa, dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan Nabi. Hati-hati ya. Ini kesaksian saya. Semoga jadi berkat. Artinya begini, tapi saya yakin ya umat pilihan Tuhan pasti dibebaskan Tuhan, karena itu kasih karunia aja kok. Betul-betul kasih karunia, betul-betul kasih karunia
Ya, nggak bisa itu. Karena Tuhan udah bilang bagi manusia nggak mungkin lah, ya, nggak mungkin terlepas dari jerat ini yang ingin kaya ini atau mamon gitu, susah, nggak mungkin. Jadi hanya Tuhan lah yang bisa melepaskannya itu, ya. Makanya Tuhan membandingkan dirinya nggak dengan seks, nah, hawa nafsu seks nggak dengan itu, tapi dia bandingkan dirinya dengan mamon, hamba Tuhan atau hamba mamon. Karena mamon ini sebenarnya apa ya, kekuatan iblis itu lewat mamon ini. Tapi kalau mamon ini dimanfaatkan dengan benar, Tuhan bilang bisa mengikat persahabatan, ya. Kalau saudara dan saya punya mamon, punya uang, punya kekayaan, baik-baik deh sama orang, pasti orang suka bergaul sama kita. Karena tidak ada orang yang mau bergaul sama orang yang pelit, nggak ada yang. Tuhan juga perintahkan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon itu, ajak makanlah, ngobrol-ngobrol gitu, senang orang. Oke lah, jadi kesimpulannya, orang kaya bukan berarti susah masuk kerajaan surga, atau bukan berarti dia susah bertumbuh. Bisa dengan catatan mendapat kasih karunia Tuhan. Sudah, itu aja. Kalau Tuhan tidak kasih karunia itu, tidak bisa, ya, tidak bisa, pasti jatuh, ya, oleh mamon itu. Oke lah, jadi ini kesimpulannya apa? Masuk kerajaan Mesias itu ya anugerah, memang 100% anugerah, itu pilihan Tuhan. Tapi ingat ya, yang dipanggil itu banyak. Itu orang-orang yang tanah berbatu itu orang yang dipanggil itu. Karena dia bertumbuh dalam firman, hanya nggak berbuah. Orang-orang yang dilambangkan simbol dengan tanah yang semak duri, itu juga orang yang dipanggil. Kenapa? Karena dia bertumbuh, hanya dijepit oleh semak duri sehingga dia tidak berbuah, dijepit oleh tipu daya kekayaan, oleh kekuatan dunia, oleh keinginan-keinginan. Ya, jadi mereka ini semuanya adalah orang-orang yang dipanggil, tapi tidak dipilih. Kalau dibilang kenapa Tuhan nggak pilih, ya udah, itu mah hak Tuhan. Tuhan aja kok yang bisa, ya hak dia lah untuk memilih atau tidak. Ya. Puji Tuhan, kalau kita memang orang dipilih Tuhan ya, pasti loloslah kita akan berhasil ketika Tuhan Yesus datang. Di situ kita akan dinyatakan, ini hambaku ini bukan hamba mamon ini, karena dia orang yang kupilih. Ya begitulah kira-kira ya. Haleluya, amin.